Ada yang baru, Jeep Wrangler Rubicon 2025 JL. Ada beberapa perubahan. Ini Om Mobi kalau tahu ada Jeep Wrangler yang terbaru, ini bakal dibeli nih mobil. Ya mudah-mudahan aja nanti ngelihat nggak ya videonya Mamang ini, soalnya Mamang yang kepanggil ke sini. Untung aja Om Mobi. Nanti mungkin Om Mobi punya pemikiran lain, udah lihat langsung pasti bakal wow. Karena depannya grillnya itu udah berbeda. Walaupun masih sama-sama 7, cuman lebih mengecil sedikit-sedikit gitu ya. 7 bilah seperti biasa. Terus udah LED depannya, ada fog lamp-nya di sebelah sini LED juga, semuanya udah LED. Sampai lampu sen, lampu kecil, itu udah LED semua. Bempernya masih tetap sama. Terus kalau ngelihat yang warna ini, terus dipadukan dengan towing ini, hook warna merah, emang cocok sekali nih, warna Om Mobi sekali. Mudah-mudahan nggak ngeliat video ini. Makin banyak deh mobilnya. Mamang kayak kali-kali satu, ya nggak Om? Terus mobil zaman apa lagi yang zaman sekarang itu bisa dibuka-buka pintunya, atapnya, sampai buka kap mesin aja, itu masih manual, nggak usah dari dalam mobil. Cuman Rubicon yang bisa seperti ini. Makanya terkenal lah. Nih, mesinnya, kalau yang masuk ke Indonesia yang tahun 2025 ini, yang pembaruan gitu ya, pakai yang 2000 cc 4 silinder turbo. Jadi kenapa dipilihnya ini? Ya biasalah orang Indonesia ya, pengen off-road tapi sedikit lebih irit. Yang Pentastarnya padahal bagus tuh gitu ya. Sebetulnya mesin ini nggak ada yang berubah juga, masih tetap sama tenaganya, 285 PS dengan torsi 400 Nm yang terbagi ke 4 roda dan juga Matic 8 speed. Dah, tetap gede kok tenaganya. Walaupun 4 silinder yang suaranya masih merduan Pentastar lah. Ya, tuh lihat ini. Ini laki sekali gitu. Ya dong, ya dong. Nah, si simple itu. Oh, Mama mau ngasih tahu lagi. Ini ya, di bagasi itu ada aksen air scoop seperti ini. Bagasi. Ini ya di kap mesin ya, ada aksen air scoop seperti ini. Cuman kalau dilihat lebih teliti lagi, itu nggak disediain. Mungkin yang Pentastarnya ada dibuka supaya pendinginannya lebih maksimal. Cuman yang ini nggak tahu kenapa, cuman aksen doang. Mungkin ya. Mungkin. Pinggirnya masih tetap sama, nggak begitu berbeda, masih tetap sama. Kalau yang Sahara juga sewarna dengan body, cuman yang di Indonesia ini yang baru keluar yang tipe ini aja gitu ya. Ada tulisan Rubicon, ada Jeep Wrangler, Trailride 4x4. Yang beda lagi adalah velgnya, udah berbeda motif. Dan aslinya sekarang dari pabrik udah dikasih BFG, BF Goodrich. Keren nih bannya nih. Terus dia punya profil ban 25575 ring 17 depan cakram. Belakangnya, bentar, cakram juga. Dah, selain itu nggak berubah. Panjangnya juga masih tetap sama, 4,8 meteran. Terus lebarnya 1,8 meteran, tingginya 1,9 meteran. Terus juga di spionnya itu ada LED di pinggir. Terus seperti khasnya Wrangler gitu ya, Rubicon. Sini dong, jangan jauh-jauh makanya. Ini masih pakai engsel di luar, jadi bisa dicopot-copot pintunya gitu. Terus, kenapa bisa sesimpel itu juga? Karena di dalam sini, kalau Rubicon, itu nggak terlalu banyak electrical. Sampai-sampai power window-nya pun nggak ada di sini, taruhnya di tengah. Cuman ada central lock, terus sama pengaturan spion. Dah, nanti Mamang jelasin dalamnya. Tapi kalau G-Class itu lebih asik ya suaranya ya. Lebih gitu, lebih ngaleng. Dah, belakangnya juga masih tetap seperti ini, nggak ada yang berbeda jauh. Terus belakangnya udah LED semua, lampu belakangnya sampai termasuk LED sein, lampu belakang, lampu mundur, lampu atret gitu ya. Dah, LED semua, fog lamp juga ada di bawah sini. Ban cadangannya di sini, kameranya di mana, Mang? Ada di sini. Nah, kan di sini. Ini kamera nih. Jadi kalau copot ban, hati-hati, wahai Jeepers, Jeepers jadinya kan. Ada turn back lamp di atas ini ya, seperti biasa. Terus juga keserutan di mana, Mang? Ada di sini. Tiba-tiba muncul di dalam kacanya. Terus ya biasalah kalau Rubicon itu dibuka ke sini, baru buka ke atas.
Dah, simpel itu. Ini bisa dilepas-lepas semua sama Jeep. Ini dalam sini, ini bagasinya. Ya cukup lumayan gede lah ya. Cuman ya udah cukup segini aja. Terus ada power socket, terus ada subwoofer. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan toolkit. Itu cukup rapih sekarang. Oh, mobil mau beli nggak nih? Jangan-jangan dia nggak tahu kok Mamang video ini nih. Jangan aja, udah kebanyakan mobilnya, jangan. Jadi dia kepengen lagi. Kita lihat dalamnya yuk. Kita lihat dalamnya. Wow. Ini mobilnya bukan untuk nyaman-nyamanan ya. Mobil ini adalah mobil off-road. Pekerja keras harusnya gitu. Makanya nggak dibuat empuk semua. Bahkan joknya aja ini agak-agak keras dan kecil untuk tempat pantatnya. Apakah bisa di belakangin lagi? Oh, udah paling pol, udah segini doang. Ya, tapi cukup nyaman lah. Lihat ini. Tempat pantatnya kecil sekali. Bahkan pahanya aja sampai ke sini. Biasanya kan mobil normal tuh sampai segini lah ya. Ini enggak sampai sini. Setengah paha. Agak ngangkang. Ya, memang JL dibuatnya seperti itu. Terus, yang Mama notice lagi adalah yang 2025 ini atasnya udah dilapisin. Yang sebelumnya itu nggak setiap Jeep dilapisin seperti ini, ada linernya. Kalau ini udah pakai liner. Terus lampunya di mana, Mang? Ada di sini. Keren kan? Speakernya aja di atas sini. Terus ada ini. Wait. Tuh. Ada cup holder. Buat nyimpen-nyimpen handphone juga di sini bisa nih, tapi berdiri. Ini nggak mungkin. Nah, gini. Ini kok guncang-guncang lompat juga nih. Dah, nih ya, di sini ada jaring-jaring. Kenapa pakai jaring, Mang? Kadang-kadang kan kalau off-roader itu naruh barang yang gede dipaksain ke sini, makanya dia harus bisa lentur, nggak pakai kulit-kulitan. Terus juga di sini ada ventilasi AC, ada power window yang ada di tengah sini, ada USB semakin banyak di sini ya. Tuh, ada USB-C. Wow, ada 4. USB-C-nya 2. USB-A-nya 2. Terus di bawah sini ada colokan listrik rumahan. Cuman ini versi yang Amerika. Jadi tinggal butuh adapter doang kalau di Indonesia. Semakin banyak nih USB-nya. Dah, di belakang kayaknya gitu aja nih. Ini trimnya masih empuk-empuk di sini. Cuma masih bisa dilepas juga kalau dibutuhkan. Ada pegangan tangannya juga. Ada roll bar seperti biasa. Yang gede di Jeep. Kita lihat yang row satunya. Ya udah, pintu nggak bisa dibahas lebih lanjutnya, ada empuk-empukan dan bisa dilepas. Terus ngebukanya juga gampang, atapnya kalau HR-V itu agak-agak puzzle. Ini juga puzzle, cuman bisa lepas semuanya. Oh ini, tuh cuman gitu aja, sesimpel itu, kebuka deh semua. Itulah enaknya Rubicon. Yang Mama notice lagi bedanya apa, Mang? Dashboardnya. Dashboardnya jadi yang sebetulnya dari desain nggak terlalu banyak berbeda, cuman ini lebih dihalusin, lebih rapi, dan infotainmentnya, ini layarnya jadi makin gede. Yang tadi sebelumnya ada 8 inch atau 10 inch paling gede, ini 12,3 inch. Dan yang dulu karena layarnya kecil, di pinggir-pinggirnya tuh ada kisi AC-nya. Loh, pindah kemana, Mang? Pindah ke bawah sini menjadi kotak. Gitu. Dah, selain itu ke bawah sini, itu mirip-mirip aja. Seperti di sini ada pengaturan AC yang lumayan banyak, dual zone juga. Terus juga masih ada tombol-tombol fisik semua. Di bawah sini ada power window-nya. Terus juga ada media, ini kalau dibuka, itu USB, USB-C, USB-A, sama auxiliary audio. Terus ada buat ngerokok, tuh. Masih disediain, off-roader kan suka ngerokok ya. Terus juga di bawah sini ada auxiliary. Ini dia buat apa, Mang? Buat nyalain lampu-lampu tambahan. Jadi rapih di sini. Terus ada tombol-tombol 4-wheel drive-nya sama stick-nya juga. Jadi stick-nya ini adalah untuk for high, for low gitu ya. Sedangkan di sini adalah untuk locker-nya yang warna merah ini. Front and rear atau rear only juga bisa. Ada off-road plus modenya. Sama sway bar-nya bisa dicopot gitu ya. Jadi supaya artikulasi mobilnya lebih baik. Kenapa ada kayak gitu ya? Iya ya. Kalau di jalan raya pakai sway bar itu kan jadi makin stabil ya. Kalau dicopot itu buat off-road, jadi semakin bagus artikulasinya. Kalau dipakai di jalan raya jadi semakin limbung kan kalau nggak pakai sway bar, gitu aja sih praktisnya. Karet-karet semua nih gampang dibersihin semua buat nyimpen-nyimpen di atas nih. Tuh pada pakai karet semua. Terus di sini
tempat box yang kecil. Speakernya di kiri, terus di kanan. Makanya nggak ada ditaruh di pintu. Oke, di sini ada stick juga untuk matic-nya, ada cup holder, rem tangan otot. Di sini juga Mamang bisa sulap yang pertama dan yang kedua lebih dalam. Terus di dalam sini ada USB-A. Ada lampunya lagi. Keren sekali. Ada tulisan Rubicon. Tuh kan keras, ini sebetulnya joknya keras. Tapi kan ini kan mobil cowok ya. Cowok tuh nggak perlu kenyamanan lah. Yang penting duit. Duit lah, iya. Nih spion tengah. Terus juga walaupun mobil cowok, ini vanity mirrornya masih ada lampunya. Supaya lebih ganteng. Apalagi emang ngebahas. Di sebelah sini ada tombol lampu-lampu seperti biasa diputar-putar, lampu kecil, lampu gede. Nih ya, kalau Rubicon teh ya masih pakai tali-tali kayak gitu ya, tuh supaya nahan pintunya nggak terlalu kebuka lebar gitu. Ya karena bisa dicopot juga sih pintunya, jadi nggak ada penahan. Someday. Tapi yang paling penting adalah akhirnya Jeep kembali lagi bersinar di Indonesia dan membawa mobil ini. Itu sih yang paling penting. Jadi rame otomotif Indonesia, ya enggak? Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.